pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu Guru. Apa kabar kalian hari ini? Kabar baik, Bu Guru. Puji Tuhan, itu yang Ibu harapkan ya. Jadi anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, di sini Ibu mau mengabsen dulu. Bala, Hadir. Esra, Hadir, Ibu Guru. Devan, Hadir, Ibu Guru. Opi, Hadir, Ibu Guru. Leti, Hadir, Ibu Guru. Jelo, Hadir, Ibu Guru. Jibi, Hadir, Ibu Guru. Oktaviana. Hadir Ibu Guru. Oke, baik. Jadi semua hadir kan? Ya, Ibu Guru. Semoga semua tetap hadir di pertemuan kita yang berikut ya anak-anak. Iya. Jadi anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, sebelumnya kita mengawalinya dengan berdoa. Di sini Ibu minta salah satu di antara kalian untuk memimpin kita dalam doa. Jadi anak-anak, di sini siapa yang ingin untuk berdoa? Oke, silahkan. Teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita, di sini Ibu mau tanya, ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Masih, Bu. Apa itu? Kingdom Plantai. Materi kita minggu lalu itu adalah Kingdom Plantai. Anak-anak, kalian harus tetap ingat ya. Ya, Oke. Jadi di sini Ibu mau tanya, anak-anak pernah lihat tidak? Di dasar selokan itu ditumbuhi sesuatu yang berwarna hijau. Pernah tidak? Pernah. Kira-kira anak-anak tahu tidak itu apa? Lumut. Nah, itu adalah tumbuhan lumut. Jadi materi kita pada hari ini adalah tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut atau yang disebut dengan Bryophyta. Bryophyta itu bahasa Latinnya tumbuhan lumut. Jadi tujuan kita mempelajari tumbuhan lumut itu, yang pertama untuk mengetahui apa itu lumut. Yang kedua untuk mengetahui apa itu ciri-ciri dari tumbuhan lumut. Yang ketiga yaitu klasifikasi dari tumbuhan lumut. Dan yang terakhir itu adalah peranan lumut bagi kehidupan kita sehari-hari. Jadi tumbuhan lumut itu adalah tumbuhan yang tidak memiliki akar dan daun sejati. Namun tumbuhan lumut itu dapat menyerap unsur hara dan fotosintesis. Kenapa dapat menyerap unsur hara dan fotosintesis? Karena pada tumbuhan lumut itu memiliki rhizoid. Rhizoid yang artinya akar semu yang berfungsi untuk menyerap unsur hara. Jadi anak-anak bisa mengerti tidak? Bisa, Ibu Guru. Oke, sekarang kita lanjut ya. Jadi yang kedua itu adalah ciri-ciri dari tumbuhan lumut. Nah, ciri yang pertama yaitu tumbuhan lumut itu dinding selnya tersusun atas selulosa, yang artinya tidak memiliki jaringan yang memperkuat lignin seperti jaringan penguat. Yang kedua, pada tumbuhan lumut itu habitatnya itu terdapat pada tempat yang lembab. Jadi habitat tumbuhan lumut itu anak-anak pada tempat yang lembab atau tempat yang basah. Bisa mengerti? Bisa, Ibu Guru. Sekarang kita bisa lanjut. Bisa, Ibu. Oke, baik. Jadi yang ketiga itu klasifikasi dari tumbuhan lumut. Nah, pada klasifikasi tumbuhan lumut itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu lumut daun atau yang disebut dengan Bryopsida. Yang kedua itu lumut hati. Yang kedua itu lumut hati yang disebut dengan Hepaticopsida. Yang ketiga itu lumut tanduk atau yang disebut dengan Anthocherophyta. Bisa mengerti? Bisa, Oke, kita lanjut. Yang keempat itu peranan bagi tumbuhan lumut. Jadi anak-anak ada yang tahu peranan dari tumbuhan lumut? Ada yang tahu tidak? Ya. Oke. Jadi peranan lumut bagi kehidupan kita sehari-hari itu yang pertama untuk menahan erosi tanah. Yang kedua, untuk mengurangi bahaya banjir. Dan yang ketiga itu dapat mengatasi bisa ular dan
yang berikut itu bisa mengobati luka bakar dan luka luar. Jadi pada tumbuhan lumut juga bisa digunakan sebagai hiasan. Anak-anak, jadi materi kita cukup sampai di sini. Di sini ada yang ingin bertanya? Saya Bu Guru. Oke, silahkan. Mengapa tumbuhan lumut itu hidup di tempat yang lembab? Oke, baik, terima kasih. Jadi pertanyaan dari teman kalian bahwa mengapa tumbuhan lumut itu dapat hidup di tempat yang lembab? Di sini ada yang bisa jawab? Bisa Ibu. Oke, silahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kakak Jelo tentang mengapa tumbuhan lumut itu hidup di tempat yang lembab. Karena tumbuhan lumut memiliki struktur akar yang masih sederhana yang disebut dengan rhizoid, Ibu. Oke, mari kita berikan aplaus kepada Kakak Oktaviana. Jadi, anak-anak, mengapa tumbuhan lumut itu dapat hidup di tempat yang lembab? Karena pada tumbuhan lumut itu memiliki struktur yang masih sederhana, struktur akar yang masih sederhana yang disebut dengan rhizoid. Jadi anak-anak, rhizoid itu adalah akar semu pada tumbuhan lumut yang berfungsi untuk menyerap unsur hara yang ada di dalam tanah. Oke, baik, terima kasih. Jadi anak-anak, materi kita cukup sampai di sini. Sekarang kalian semua tutup buku. Di sini Ibu akan mengadakan post-test dengan tujuan untuk menguji kemampuan kalian. Semua buku ditutup. Silakan tulis soal. Tulis. Nomor 1. Apa itu tumbuhan lumut? Sudah? Sudah Ibu. Nomor 2. Sebutkan ciri-ciri dari tumbuhan lumut. Sudah? Sudah. Oke, baik, silakan kerjakan. Ibu beri ke kalian waktu 5 menit mulai dari sekarang. Ayo, silakan kerja masing-masing ya. Tidak ada yang toleh kiri, tidak ada yang toleh kanan. Kerjakan masing-masing. Silakan. Ada yang sudah selesai? Sudah Ibu. Silakan kumpul. Sudah. Jadi pelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini, dan kalian jangan lupa belajar untuk pertemuan kita minggu depan. Kita akan bertemu lagi minggu depan dengan membahas materi yang berikut, yaitu tumbuhan paku. Di sini Ibu berharap kalian di rumah baca materi tentang tumbuhan paku, karena minggu depan kita akan melanjutkan materi tumbuhan paku. Bisa tidak? Bisa. Oke, baik. Terima kasih. Jadi kita cukup sampai di sini.